Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu ولك الشكر ولك الثناء الحسن كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ibu Camat tadi yang telah memberikan sambutan. Kemudian hadir juga di sini Kepala Badan Kesbangpol, Kesbang Kabupaten Kampar. Kemudian Forkopimda yang hadir saat ini, yang saya muliakan Ketua Pengurus Masjid dan seluruh jajaran pengurus. Kemudian yang saya muliakan juga ada tim dari MUI Kabupaten Kampar, Ketua MUI Kecamatan Bangkinang Kota, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang tidak bisa saya sebut wajah-wajahnya, banyak sekali ini. Jadi saya tidak bisa menyebut satu persatu. Semoga semua kita dimuliakan oleh Allah, dimuliakan Allah di dunia, dimuliakan Allah di akhirat. Semoga kita semua disatukan hati kita, dijadikan kita semuanya bersaudara, dan semua kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya paling berbahagia pada malam hari ini dan sangat bersyukur kepada Allah. Berbahagia karena semua kita berkumpul di rumah Allah. Ini adalah rumah Allah. Ini adalah tempat yang paling mulia. Dan ini adalah tempat yang paling istimewa, memiliki kedudukan yang tinggi dalam hati kita. Orang yang beriman, tempat yang paling mulia di dalam hatinya dan yang paling tinggi adalah masjid. Karena itu alhamdulillah kita bertemu di tempat Allah sendiri yang menamakan ini masjid, tempat sujud. Allah sendiri yang menamakan ini adalah Baitullah, yaitu rumah Allah. Maka bersyukur kita, keutamaan berkumpul di rumah Allah. Apalagi pada malam hari ini kita berkumpul bukan untuk sembarang berkumpul, tetapi berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang, sebelum kita berbicara tentang Maulid secara khusus, kita berbicara tentang masjid. Maka masjid ini adalah suatu hal yang menjadi fokus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa fokus utamanya? Maka ketika dia tiba di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bulan Rabiul Awal ini ada 3 kejadian peristiwa besar
Jadi bukan satu peristiwa besar dalam kehidupan Rasulullah. Pertama, Rabiul Awal ini adalah bulan dilahirkannya Rasulullah SAW. Maka hampir sepakat ulama mengatakan lahirnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sepakat ulama mengatakan lahirnya Rasulullah hari Senin. Cuma sedikit perbedaan di masalah tanggal. Tapi kebanyakan Syafi'iyah mengatakan mengambil tanggal 12 Rabiul Awal. Ini kelahiran. Yang kedua adalah bahwa di bulan Rabiul Awal ini terjadi peristiwa hijrah. Jadi kalau Bapak Ibu, kapan Rasulullah hijrah? Di bulan apa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Maka para ulama sejarah mengatakan dari itu sepakat bahwa awal bulan Rabiul Awal Rasulullah berangkat keluar dari Mekah ke Madinah dan masuk ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti peristiwa hijrah juga di bulan Rabiul Awal. Cuma barangkali kita bertanya, kenapa diperingati hijrah itu di bulan Muharram, tidak di bulan Rabiul Awal? Nah, Bapak Ibu, itu nanti kita bicarakan ketika kita memperingati tahun hijrah nanti. Nah, kalau sekarang kita apakan sampai pagi dan selesai ceramahnya. Bapak Ibu sekalian, yang penting ini peristiwa hijrah. Dan kita diingatkan dengan peristiwa hijrah ini ketika Rasulullah pertama dia sampai di Madinah, tidak langsung dia langsung ke Madinah, tapi disambut di Kuba. Di Kuba apa yang beliau lakukan pertama kali? Membangun masjid. Maka masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sendiri, dan itu masjid pertama dalam Islam adalah Masjid Kuba. Kemudian beliau dari Kuba berangkat ke Madinah. Jadi Madinah itu dulu, kota Madinah itu Bapak Ibu tak besar. Maka sekarang yang dipagar oleh raja-kerajaan Saudi, areal pelataran seluruh masjid itu sekarang lebih kurang 30 atau 30 hektar lebih. Itulah dulu kota Madinah. Nah, dulu kota Madinah, maka sekarang diambil itu semuanya, pagar. Itulah kota Madinah dulu. Kalau Masjid Rasulullah kan kecil cuma di tengah. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah berangkat dari Kuba menuju ke Madinah, maka di Madinah beliau tidak bangun rumah, dia belum membangun kantor, dia tidak bangun Bapak Ibu sekalian macam-macam. Pertama yang dia bangun, padahal dia masih numpang ketika itu di rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Numpang dia di rumahnya. Apa yang dibangun Rasulullah pertama? Yang dibangun adalah masjid. Maka masjid itu dikenal dengan Masjid Rasulullah atau Masjid An-Nabawi. Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan kepada kita, kenapa? Di mana beliau datang? Masjid. Di sini masjid. Maka kita harus, Bapak Ibu sekalian, menjadikan masjid ini menjadi perhatian kita. Kemudian kalau kita lihat, apa sebenarnya sasaran utama, tujuan utama untuk dibangun masjid ini? Rasulullah membangun masjid. Salah satu tujuan utama adalah untuk menyatukan umat. Masjid itu fungsinya salah satu fungsi sosial. Jadi pertama ada Bapak Ibu fungsi ibadah. Maka di situ kita memperkuat akidah, memperkuat iman, kemudian memantapkan ibadah kita kepada Allah. Maka dia tempat sholat, tempat berzikir, tempat baca Quran, tempat berdoa. Itulah masjid. Kemudian Bapak Ibu, fungsi pendidikan. Maka di masjid juga Rasulullah mengajar sahabat ta'lim. Maka jangan lupa, masjid ini tidak hanya sholat dan tutup, tapi Bapak Ibu fungsikan juga ta'lim, baik itu ta'lim untuk orang-orang tua, baik ta'lim untuk anak-anak muda, atau ta'lim Al-Quran. Tapi seluruh ta'lim itu berhubungan dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Maka di sini, di mimbar ini tidak ada ceramah tentang biologi, tapi ceramah tentang fikih, hadis, tafsir, kan begitu, membahas ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu adalah fungsi pendidikan. Maka sahabat-sahabat yang hebat-hebat itu, yang keluar sebagai pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah SAW di bidangnya masing-masing. Siapa guru mereka? Guru mereka adalah Rasulullah. Di dalam masjid itulah Rasulullah mengajar mereka.
Maka dia ada kitab yang paling menarik, Rijal Haulur Rasul, orang-orang hebat di sekitar Rasulullah SAW. Maka tidak ada orang yang merasakan atau mendapatkan pendidikan dari Rasulullah kecuali mereka menjadi pemimpin-pemimpin hebat di bidangnya masing-masing. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi panglima, ada yang menjadi penguasa, ada yang jadi gubernur, ada yang macam-macam, masya Allah. Bapak Ibu sekalian. Dan setelah itu mereka banyak yang menjadi orang-orang ahli. Setelah itu Bapak Ibu, ini fungsi sosial. Jadi ada minimal 3 fungsi masjid ini. Jadi fungsi ibadah, fungsi taklim pendidikan, maka terjalan. Yang ketiga, fungsi sosial. Fungsi sosial yang pertama adalah untuk membangun, mempersatukan, mewujudkan persaudaraan. Jadi di sini ini tempat bersatu. Masjid ini dibangun Bapak Ibu sekalian untuk di sini membangun ukhuwah. Kenapa? Karena selama kita ini Muslim sesama Muslim, maka kita itu bersaudara. Al-Muslimu akhul Muslim. Muslim itu saudara Muslim yang lain. Maka ukurannya apa? Al-Muslim. Muslim. Kamu Islam saudara saya. Maka kita kalau sudah bersaudara harus dibayar hak-hak bersaudara. Maka kalau ada orang Bapak Ibu sekalian, umpamanya tidak membayar hak-hak bersaudara, berarti dia tidak mengakui saudaranya Muslim. Itu berbahaya. Dikeluarkannya saudara daripada Islam. Maka dalam Al-Quran, apa patokan kita membangun persaudaraan ini? Pertama, patokan kita iman. Satu, iman kita. Rukun iman datang sama-sama datang, maka kita bersaudara. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Itu jangan dirubah-rubah itu, jangan dibuat-buat pula. Kalau tidak ini keinginan tidak ini, itu menambah-nambah namanya. Allah hanya mengatakan iman. Kamu beriman, meyakini rukun iman yang ada, berarti kamu mukmin. Maka apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kamu beriman, maka kamu harus bersaudara. Bahkan Bapak Ibu sekalian dalam sebuah hadis, dan ini adalah hak saudara. Kalau tidak seperti ini berbahaya kita nanti. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih? Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala afsus salam fima bainakum. Apa artinya itu? Kalian tak akan masuk surga, kata Rasulullah. Rasulullah yang bilang, tak akan masuk surga kalian sampai kalian menjadi orang beriman. Ini alhamdulillah, semuanya orang beriman. Jadi sudah punya kunci untuk masuk surga. Tapi dengarkan lagi sabda setelahnya. Apa kata Rasulullah? Dan kalian tak disebut beriman, dan kalian tak sempurna iman kalian semuanya sampai kalian sesama orang beriman saling mencintai. Kalian tak masuk surga sampai kalian benar beriman. Kalian tak beriman kata Rasulullah, tak disebut kalian beriman kalau kalian tidak saling mencintai. Bagaimana kalau seandainya kita beriman saling mencintai? Kalau beriman, orang beriman tidak seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka dijabarkan lagi oleh Rasulullah dalam hadisnya, Allah mengatakan orang beriman itu bersaudara. Maka persaudaraan dengan iman tidak boleh dipisahkan. Maka itu konsekuensi. Apa konsekuensi saya menjadi orang beriman? Semua orang beriman adalah saudara saya. Kemudian apa? Apa konsekuensi persaudaraan? Persaudaraan dibangun di atas iman. Maka ada persaudaraan sesama beriman. Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah tadi? Kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tak akan disebut sempurna atau beriman sempurna sampai kalian saling mencintai. Maka saya tunjukkan kepada kalian satu amalan. Apabila amalan itu kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Maka apa kata sahabat? Mau ya Rasulullah? Maka Rasulullah bilang apa? Afsus salam fima bainakum. Tebarkan salam sesama kamu. Itulah sebabnya kewajiban pertama dan hak sesama muslim. Maka saya, kalau ada orang beriman, apa hak saya terhadap saudara saya? Itu hak saya. Kalau seorang bertemu, maka dia memberi salam.
Saya juga kalau bertemu dengan sesama muslim, apa saya harus bayar hak dia? Hak dia apa? Saya mengucapkan salam. Kalau saya diberi salam, apa kewajiban? Kewajiban saya membalas. Maka jangan dijadikan itu iman kuncinya. Apa maksudnya beriman? Kapan kita disebut beriman? Kita disebut beriman apa namanya dasarnya? Apabila dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan dia melain-melain pula. Harus kelompok ini, baru disebut beriman. Itu namanya itu. Kalau selama dia rukun iman, meyakini rukun iman, dia bersyahadat. Kemudian rukun Islamnya sama, itu saudara. Saudara seiman itu. Kecuali kalau kita keluarkan apa dasar kita, berbahaya itu nanti. Sebab kalau kita cuma mengeluarkan saudara kita dari iman, kita yang keluar nanti bersama. Kalau kita mengatakan orang yang sesat, kita yang sesat nanti. Karena konsekuensinya besar sekali. Jadi saudara kita beriman, Bapak Ibu sekalian, maka kita bersyukur. Maka apa juga pesan Rasulullah SAW kepada kita orang beriman sebagai seorang muslim. Jadi Rasulullah memberikan dasar kunci iman Islam. Kelompok nama-nama macam-macam yang dibawa. Ini ada kadang-kadang macam-macam, berapa tambah-tambah. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum. Ada yang lain-lain. Jangan kamu mati kecuali kamu begini. Kelompok ini kan muslimun. Kemudian apa lagi? Kata Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi kalian semuanya hamba Allah yang bersaudara. Sekalian, sampai dengan orang yang di luar kita pun memiliki saudara, tapi ada persaudaraannya itu tingkatannya. Persaudaraan kita di banyak tingkatannya. Maka yang paling tinggi saudara seiman, saudara seislam, dan itu kita punya hak dan punya kewajiban. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini perlu konsep dagang seperti ini perlu kita ketahui. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah masjid itu dibangun untuk memupuk persaudaraan ini. Maka dipupuk iman, dipupuk Islam kita, setelah itu dipupuk persaudaraan. Maka tidak ada manfaat gunanya iman tanpa persaudaraan. Karena itu perlu dibangun persaudaraan ini, Bapak Ibu sekalian. Maka siapapun adalah saudara kita. Memang ada Bapak Ibu perbedaan jangan merapikan dan jangan membuat kita bertolak belakang Bapak Ibu. Perbedaan itu sumber keniscayaan. Bahkan apa? Perbedaan dalam ciptaan kita. Kita aja semuanya berbeda. Sudah berbeda. Orang tua kita sudah berbeda. Suku kita berbeda. Bangsa kita berbeda. Karena bahasa bisa berbeda. Kenapa? Ada di orang tua yang sama. Lahir juga berbeda. Satu hidungnya mancung, satu hidungnya kadang satu putih, yang satu agak kan gitu. Semuanya berbeda. Kita jadikan seluruh perbedaan itu adalah perusak persaudaraan. Nah, adalah saudara kita. Dan Allah sudah tetapkan kita ini secara sunnahnya berbeda. Kemudian Bapak Ibu dalam agama, juga Bapak Ibu dalam Islam ini sudah dirumuskan oleh ulama. Maka rujuknya kepada ulama supaya kita jangan bercerai-berai gara-gara perbedaan. Maka di dalam Islam ini ada perbedaan-perbedaan yang memang kita tidak ada toleransi. Kalau ada orang mengatakan apa? Rukun iman cuma satu, itu kita tidak sama dia itu. Ya tak? Ada yang mengatakan apa? Sholat yang wajib itu cuma dua katanya. Itu tidak sama kita itu. Itu berdiri kita sama-sama. Ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian, pokoknya sholat subuh 3 rakaat katanya. Bapak Ibu ikut. Jadi kita sama-sama. Artinya ada hal-hal yang Bapak Ibu sekalian, umat Islam tidak boleh berbeda. Di dalam Islam ini, agama kita ini ada hal-hal yang kita tidak boleh berbeda. Masalah-masalah apa? Itu disebut oleh ulama masalah ijma namanya. Masalah-masalah yang disepakati oleh seluruh ulama. Masalah-masalah yang memang dalilnya qat'i. Biasanya kenapa ulama sepakat semua? Karena dalilnya tegas dan jelas. Maka apabila dalilnya, karena semuanya bermuara kepada dalil. Seluruh ulama itu
kepada Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW, dan dalil-dalil muktabar lainnya. Kalau dalilnya pasti dalam Al-Quran, pasti tak ada beda. Ada ulama berbeda soal 5 waktu. Banyak berbeda pendapat ulama tentang berapa sholat wajib sehari semalam. Ada 3 pendapat, ada. Maka semua, maka ulama dan seluruh kitab fikih sepakat ijma ulama mengatakan bahwa sholat yang wajib itu 5. Kenapa 5? Karena dalilnya tegas jelas. Maka pasti tak ada berbeda. Maka ulama itu bukan sembarang berbeda, Pak. Pajak kajinya itu. Saya mempelajarinya sampai doktor, saya pelajarinya. Perbedaan itu. Sampai sekarang belum tuntas juga saya pelajari. Ngaji kita luas kajiannya itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kalau ada, tapi ulama, ya jangan sembarang berbeda. Ulama-ulama, kalau mereka berbeda, Bapak Ibu sekalian, pada kenapa mereka berbeda? Berarti di situ tidak ada dalil yang pas. Berarti apa? Allah sendiri, Rasul sendiri membuka kepada kita ruang perbedaan. Pendapatnya lebih dari satu. Untuk apa ini ada? Itulah yang kata Umar bin Abdul Aziz. Saya tidak terpengen. Umar bin Abdul Aziz kedekat dia kepada para sahabat. Dia teringin. Apa dia bilang? Raja yang adil itu, penguasa yang adil, dan dia seorang ulama mujtahid. Atau Imam Syafi'i, imam-imam mujtahid banyak merujuk kepada pendapat Umar bin Abdul Aziz. Maka apa dia bilang? Saya tidak kepengen seluruh masalah para sahabat itu sepakat semuanya. Sebab mereka sepakat seluruh masalah, maka agama ini menjadi sempit. Maka apa katanya? Bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka salah satu bentuk itu apa? Perbedaan itu dia berbeda. Maka perbedaan itu Bapak Ibu sekalian jangan untuk foto-fotokan. Perbedaan itu bukan untuk merusak persaudaraan. Maka alhamdulillah dalam masalah-masalah yang berbeda ini kadang-kadang masalah yang berhubungan dengan akidah, dan itu berhubungan dengan furu' akidah. Makanya apa? Supaya yakin dengan Allah, yakin, kan ya kan? Atau bagaimana dengan sifat Allah? Maka dengan sifat Allah ini Bapak Ibu, di situlah ulama sedikit berbeda Bapak Ibu sekalian dalam beberapa cabang rincian-rinciannya. Kenapa? Karena tidak ada yang pasti 100%, pasti berbeda. Maka apa? Kemudian ulama merumuskan di dalam masalah akidah ada 3 yang menjadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ada akidah Ahlul Hadis, ada akidah Asy'ariyah, ada akidah Maturidiyah. Semuanya itu adalah Ahlus Sunnah. Maka jangan berantem. Gara-gara ada pilih yang jadi masalah apa? Begitu juga Bapak Ibu, ini yakin masalah akidah. Ada 3 manhaj yang diikuti oleh umat Islam di dunia ini. Kalau kita lihat periksa semuanya, kebanyakan umat Islam dunia ini sekarang mengikuti dalam masalah akidah Asy'ariyah. Bahkan ada banyak di antara negara mewajibkan Asy'ari akidahnya. Seperti apa? Maroko. Maroko itu hukum penerajanya. Fikih kita adalah mazhabnya Maliki, akidah kita Asy'ari. Brunei, Malaysia. Tergantung orang fanatik Pak kepada siapa. Asy'ari itu sesat katanya. Apa itu sudah rata sekarang Brunei itu? Dari rajanya sampai ke mana? Tidak terjadi. Masalah apa itu semua ya? La ilaha illallah. Kadang-kadang orang ngomong Bapak Ibu udah tahu dia konsekuensinya. Apa kata dia saja? Kadang-kadang keluar daripada manhaj ulama. Katanya ikut ulama tapi keluar dari manhaj ulama. Seperti Bapak Ibu Maturidi, ini adalah mazhab akidah. Siapa yang ngomongkan? Seperti Turki. Turki itu mazhabnya Maturidi akidahnya. Pakistan, Afghanistan, dan negara situ itu Maturidi. Tak ada masalah. Apa itu Maturidi Pak Ustaz? Apa aja Bapak Ibu? Kalau di sini boleh diuraikan panjang kajinya. Politika ada akidah Ahlul Hadis seperti dipegang oleh kerajaan Saudi. Tak ada masalah. Maka kerajaan Saudi itu mengikuti manhaj ataupun metode yang sudah dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian ada ulama besar mereka namanya Syekh Muhammad
akidah dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah. Tidak ada salah. Dan itu dijadikan dan diharuskan oleh kerajaan Saudi. Tidak ada masalah. Pilihan namanya. Ini memilih ini memilih ini. Tapi seluruhnya umat, semuanya orang baru. Tapi berbeda itu apa ibu? Seluruh mereka berbeda itu. Muaranya cuma satu. Landasannya satu. Sehingga terjadi berbeda. Ini dalam masalah tidak ada masalah. Maka betul dia cari semua bersaudara. Ketemu saling salam. Salat sama sah, tidak ada masalah. Asy'ari salat di belakang Maturidi sah. Tak ada orang mengatakan tidak sah. Umpamanya imam di sini Asy'ari, ada nanti akidah Salafi. Batal bolanya. Nah, dan satu orang pun berfatwa. Itu menunjukkan bahwa apa? Kalau sempurna batal sesat akidahnya, tidak sah salatnya. Iya kan? Iya kan? Tapi kalau mau tetap salat juga di belakang masa, tapi ini ceramah-ceramah di sarang pula Asy'ari. Itu salah. Apa ibu sekalian tak boleh? Kan tidak boleh. Silakan pilihan yang mana silakan. Yang tak boleh itu saling foto-foto dan saling menyuruh-nyuruhkan sampai tidak salah. Astagfirullahaladzim. Sampai mencocok orang termasuk neraka. Surga ya Allah. Masalahnya akidah. Sekarang masalah fikih. Tadi masjid ini subhanallah, masjid ini mengumpulkan mau Asy'ari, mau akidahnya Salafi, mau akidahnya Maturidi. Kalau sholat ikut imam, ya tak? Nanti saya sholat, saya tetap manhaj saya Salafi. Allahu Akbar, tidak ikut. Betul fikih itu. Begitu juga Bapak Ibu masalah fikih. Dalam masalah amalan. Kalau tadi keyakinan, iman, akidah. Sekarang Bapak Ibu sekalian masalah amalan. Merujuk umat Islam ini mengikuti salah satu empat mazhab dunia ini, mazhab Ahlussunnah. Empat mazhab. Itu Bapak Ibu merujuk umat Islam dari masa ke mana sampai sekarang mengikuti empat ulama besar. Maka pertama siapa? Imam Abu Hanifah. Itu di mana pengikutnya banyak? Di Pakistan, di Turki itu mazhabnya Hanafi. Afghanistan, Kashmir itu semua itu bagian-bagian sahabat Hanafi itu. Maka kalau jadi sholatnya Allahu Akbar, ada lipat tangannya di bawah pusat. Allahu Akbar. Kalau begini atau Hanafi itu. Apa ibu sekalian? Tak ada masalah. Ada kalau bapak pergi ke Pakistan nanti sholat berjamaah, imamnya halal. Salah. Salah tak? Setelah itu apa? Ada mazhab kedua Maliki, Imam Malik. Jadi merujuk umat ini mengikuti empat imam dalam rangka mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena empat imam ini diakui oleh para ulama Bapak Ibu. Inilah orang yang luar biasa pemahamannya terhadap Quran dan sekarang ada orang bilang langsung kurasinya katanya tanpa ulama. Astagfirullahaladzim. Kira-kira gimana? Tadinya cuma per mazhab akan muncul nanti 1 miliar mazhab. Kenapa ini ulama yang empat? Yang mengikuti ulama yang empat ini Bapak Ibu. Ini kan lucu katanya. Ahli hadis Pak, ahli hadis. Yang pakar-pakar hadis Pak, yang hafal karena ciptaan hati dalam kepalanya dengan sanadnya. Mereka ikut mazhab. Salah satu contohnya umpamanya ulama hadis besar namanya Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Siapa yang tidak tahu? Dia itu bergelar dalam ilmu hadis, Amirul Mukminin, raja dalam ilmu hadis. Apa mazhabnya? Bukan kembali Quran dan Sunnah. Mazhab saya Syafi'i. Ini ada orang kita tahu kita ahli hadis tidak dia langsung Quran kan? Tidak ada perlu ulama katanya. Gimana Bapak Ibu sekalian? Coba lihat Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Tahu Imam Nawawi? Ada orang ulama sekali tahu Imam Nawawi? Apakah dia mazhabnya langsung Quran Sunnah? Bapak Ibu, jangan dibedakan mengikut mazhab dengan ikut itu tidak ada pertentangan. Malah yang disebut mengikuti Quran dan Sunnah itu ikut mazhab itulah. Kalau tidak, saya
tidak bisa. Bagaimana dia menilai seorang ulama? Nah, kadang-kadang kita kan banyak pengikut, ulama lagi. Tak begitu Bapak Ibu. Ada orang ulama itu pada dia ketahui orang tapi dia ulama. Kalau di padang pasir sana, dia tinggal di gunung-gunung, kerjanya kadang-kadang kepala kaki dan dia ulama besar. Itu ulama itu kuncinya itu ukurannya penguasaan dia terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, komitmen dia dengan mengamalkan apa yang menjadi hasil studi dan istihadnya. Jadi ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Abu Hanifah. Maliki di mana berkembangnya? Berkembang mazhab Maliki ini Bapak Ibu di daerah Maroko sana, barat ujung barat, Maroko, Jazair, Tunis, Libya, daerah Eropa, Andalus, sama Spanyol. Itu mazhabnya Maliki. Maka sebagian mereka kalau salat, bagaimana bentuk salatnya? Allahu Akbar, dan bagi lipat. Salah. Kalau salah, ketemu apa dengan dia nanti? Dikeluarkannya hadis-hadis. Itu punya dalil semua Pak. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang ikuti mereka ulama besar Pak. Yang itu mazhab Maliki siapa? Ada namanya ulama besar dalam ilmu hadis Ibnu Abdul Bar. Iya, itu mazhabnya Maliki. Bangga dia menisbatkan dirinya kepada mazhab Maliki dalam fikih. Ada orang sekarang saya tak pakai mazhab itu saja. Baru kemarin coba tak pakai mazhab. Langsung Quran, bukan langsung sunnah. Pengati kepada gurunya, ustaznya. Jadi kadang-kadang kan terkecoh juga orang. Padahal ustaz itu supaya ikut dia. Ada yang Quran sunnah. Kalau kita mau Quran sunnah ikut ulama yang mana? Ulama yang diakui oleh ulama. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di mana mazhabnya? Pengikutnya banyak. Brunei, Asia Tenggara, Brunei, Malaysia, Filipina, Indonesia. Berbeda tak? Banyak perbedaan. Ulama Imam Syafi'i ini satu-satunya imam yang empat yang menjahar bismillah di dalam sholat jahar. Cuma Imam Syafi'i itu. Oleh satu-satunya ulama dalam mazhab yang empat itu mengatakan qunut subuh itu wajib. Kalau tidak qunut subuh dikasih dengan sujud. Jadi kalau bapak tidak qunut subuh itu nama mazhab Syafi'i keluar bapak itu. Mazhab Syafi'i itu qunut subuh itu sunnah abad. Itu kalau dalam bahasa lain wajib hukumnya. Kenapa? Karena kalau dia tidak dikerjakan ganti dengan sujud. Itu cuma aja mazhab Syafi'i itu. Banyak dia punya pendapat-pendapat. Itu yang kita ikuti. Setelah itu ada namanya mazhab Hambali, yaitu Imam Ahmad. Ada mana pengikutnya? Sedikit pengikutnya. Itu di Saudi. Maka Saudi itu secara akidah namanya akidah salaf. Kemudian secara mazhab fikih ikut Hambali. Maka Bapak Ibu sekalian kalau sholat di Mekah itu imamnya Hambali itu. Maka dia pertama tidak menjahar bismillah. Dia tidak ada qunut subuh. Kenapa? Begitu fatwanya Imam Ahmad. Dan mereka fanatik itu terhadap mazhab Hambali. Maka semuanya mestinya Hambali. Maka seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz Allah yarhamhu, Syekh Sa'ud Utsaimin, kemudian ulama-ulama besar dari sana. Itu rata-rata mazhabnya sampai namanya Syekh Albani sendiri. Itu mazhabnya Hambali. Tidak bisa dimungkiri. Karena metode dia berfatwa, metode dia menyimpulkan hukum, pakai metode Imam Ahmad. Apa Pak Ibu sekalian? Bagaimana kita dihadapkan perbedaan? Apakah berusaha buat? Nah, maka masjid inilah menyatukan. Jadi kalau sudah di masjid, tinggalkan mazhab semuanya. Harus bersatu kita. Kalau tak sah sholat kita. Maka tidak boleh di masjid ini ada dua jemaah. Satu imam sini, satu imam sana. Batal nanti. Yang batal mana? Yang tidak pengurus. Kalau ada yang tidak pengurus, dia batal sholatnya. Tak sama. Apapun akidahnya. Yang tiga tadi. Mau Asy'ari dia, mau Maturidi atau apa. Maka kalau dia ikut, sah sholatnya. Sebelum bantah saya nanti kalau yang bisa bantah. Ada ulama mengatakan tak sah. Ada fatwa ulama kalau kamu mau sholat
namanya. Mazhab kita sekarang mazhabnya imam. Karena masjid ini tak boleh berantem, tak boleh berbeda-beda lagi. Maka apa? Mazhab saya mazhab imam. Maka Bapak Ibu bermasjid di Mekah, kita kan mazhab Syafi'i, ikut nanti saudara dengan imam sana. Sudah mengikut imam, imamnya hamba, ya sudah ikut Syafi'i. Maka apa mazhabnya imam itulah mazhab kita. Maka kalau coba nanti, pasti nanti di sholat sini, ini kunut subuh sini, atau ada orang sholat, kunut subuh bid'ah katanya. Lalu pasang-pasang berapa yang dah tumpah, ngawak sekali. Itu membuat pusing Bapak Ibu sekalian. Apa dibilangnya? Kunut subuh bid'ah, sesat bid'ah itu sesat. Sesat itu tempatnya neraka. Yang kunut subuh masuk. Astagfirullahaladzim. Orang kunut subuh masuk di surga. Ini musibah ini. Zikir berjamaah bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat tempat neraka. Yang berzikir berjamaah. Akan itu fitnah. Itu kacau Bapak Ibu. Ini konflik nanti masyarakat. Bapak Ibu sekali ini itulah sebabnya. Masjid ini perlu satu. Maka tidak boleh kita berniat. Makanya ini lah kalau subuh. Usalli salat subuh raka'ataini. Saya berniat salat subuh 2 rakaat mengikut imam kecuali kunutnya. Allahu Akbar. Nanti imam kunut Allah bagian gini. Apa kata imam? Kalau dia melawan imam batal salatnya. Boleh apa yang mengecualikan yang itu? Ada orang Pak, samping saya salat itu kunut yang ini aja. Kamu biar apa tadi? Kalau sudah sholat dan ada masa-masa kita lagi, lupakan guru kita, lupakan kaji kita semua. Sekarang masa kita itulah tandanya mengikut imam. Sepakat ulama semua itu. Kalau ada membuat lain kaji itu asal mazhab sendiri. La ilaha illallah Bapak Ibu sekalian. Maka coba enggak kita. Kalau sudah ke masjid sama-sama. Atau tak perlu di rumah-rumah imam nih. Ini datang ke atas semua sampai dia berusaha dia mengkudeta imam. La ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Maka semua orang yang harus mengerti tentang masjid. Masjid ini Bapak Ibu ya 2 macamnya. Imam Al-Mawardi dalam bukunya Ahkam Sultaniyah. Ahkam Sultaniyah itu mengatur bagaimana supaya negara itu aman, tentram, damai. Maka salah satu yang dia bahas dalam bukunya itu masalah masjid. Karena masjid ini rentan. Kalau salah-salah, di sini berantem. Tapi kalau tepat, maka di sinilah menyatukan Maka di luar itu banyak atau mazhabnya apa? Di mana disatukan? Di masjid. Begitu hebatnya masjid ini. Ada Bapak Ibu sekalian, masjid ada 2. Pertama masjid pemerintah penguasa yang membangun. Kedua penguasa yang berhak mutlak untuk menunjuk siapa imamnya, siapa mubaliknya, siapa. Kalau sudah ditunjuk oleh pemerintah, tidak berhak siapapun untuk mengambil alih. Haram hukumnya. Demi apa? Demi menjaga Maka siapa imam yang ditunjuk oleh pemerintah? Kalau nanti ada Islamic Center, bupati mengeskakan ada 3 imam. Ada orang misalnya jago sendiri, mungkin dia bilang apa? Imam ini tidak habis, saya habis. Tempat aja dia, itu berhak kita ikat dan kita pergi keluar. Itu orang tidak beradab, orang melanggar syariat. Tak boleh. Kalau sudah ditentukan imam, siapapun alim apapun dia, tak berhak dia menggantikan. Itu kalau sudah ditunjuk. Kecuali siapa? Pemerintah itu sendiri. Maka yang paling berhak jadi imam siapa? Bupati. Lalu bupati ke mana? Kalau dia menjadi imam, kita tidak berhak untuk mengalaminya. Ke masjid mana saja, sampai di rumah kita dia yang paling berhak jadi imam. Itulah maka yang menjadi bupati itu perlu yang pandai jadi imam. Jadi begitu. Bapak Ibu sekalian, setelah itu apa lagi? Ini masalah kalau masjid itu
masjid pemerintah. Yang kedua masjid swadaya yang membangun masyarakat. Maka kalau masyarakat yang membangun, maka dituntut masyarakat yang membangun itu supaya sama-sama bermusyawarah, menunjuk pengurus. Itu memang sudah Islami begitu. Jadi ada tuh masyarakat bagaimana cara musyawarahnya. Maka dalam Al-Quran itulah perintah Allah kepada Rasulullah, wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Maka tak boleh main kekerasan, tak boleh main paksa-paksa, tak boleh main berebut-rebut. Duduk bermusyawarah. Ini ada orang tak pandai bermusyawarah. Kalau sekalian, alhamdulillah, ini kembali menjadi ini ke masyarakat, musyawarah juga kan? Duduk bersama, bagaimana kedudukannya? Jika masyarakat yang membangun, maka masjid itu hak masyarakat itu. Maka mereka yang paling berhak menentukan bagaimana nanti masjid itu dilaksanakan, amalannya apa-apa. Maka nanti masyarakat kan mungkin semuanya, maka diwakili representatif hasil musyawarah, ditunjuklah ketua pengurus, apa bidang-bidang yang diperlukan, ada bidang dakwah, ada bidang sosial, ada imam, ya kan? Siapa imam, siapa muazzin, siapa gharib, itu pengurus nanti masyarakat yang tunjuk, tamunya ditunjuk, yang penting-penting nanti yang penting-penting setelah ditunjuk, dia yang menunjuk siapa nanti ini, siapa ini, silakan. Setelah ditunjuk pengurus itulah yang berhak menentukan seluruh jalannya masjid. Maka kalau tujuh imam ratib, siapapun yang masuk tidak berhak menjadi imam ratib. Walaupun nama saya ini sudah tujuh imam ratib di sini, mungkin Pak Yanis, Pak Yanis di sini menjadi imam ratib, masuk saya, tidak boleh saya mendahului dia, kecuali izinnya dia sendiri. Atau ada ustaz ceramah di semua masjid, tiba-tiba maju itu ustaz tidak beradab itu tidak tahu kaji itu. Maka kalau ditunjuk jadi imam, asal sendiri, tentunya imam, kalau diizin ditunjuk, ayo Pak, ayo, ya kan? Oleh karena itu, kalaupun nanti kita ditunjuk jadi imam, tanya nanti gimana kebiasaannya. Kalau subuh, jangan bismillah, jahat tak? Jahat. Jangan dipaksa jemaah ikut kita. Perhatikan jemaah. Kenapa? Makmum hukumnya imam yang dibenci oleh jemaah. Jemaah. Maka banyak jemaah kabur kenal dari ada senang mereka. Tunggu ibu sekalian, boleh. Maka bagaimana? Apakah jemaah ikut imam itu artinya apa? Selama jemaah itu, apalagi jangan sampai menimbulkan fitnah. Umpamanya jemaahnya sudah terbiasa dengan kurus subuh, sudah terbiasa dengan jahar bismillah, tiba-tiba ada ustaz, karena menurut dia ini bidah, dibuatnya, muncullah fitnah, dan ini merusak persaudaraan. Maka yang seperti ini berbahaya sekali. Maka pesan saya, demi menjaga persatuan kesatuan, maka masjid itu milik masyarakat yang membangunnya. Setelah itu nanti ditunjuk pengurus, maka pengurus yang berhak. Maka pesan saya, kalau sudah terbentuk pengurus, buat papan besar-besar. Nanti dibuat bagannya, siapa ketua, siapa apa, supaya masyarakat tahu siapa yang berhak jadi imam di sini. Dan juga Bapak Ibu nanti, Bapak yang pengurus, dia juga berhak menentukan siapa guru di sini, siapa yang ceramah di sini, siapa yang apa. Maka tidak ada bisa orang apa yang mengatur. Jadi dalam hukum itu tertib supaya bersatu. Apa kata ulama fikih? Maka siapa yang berhak menjadi imam kalau sudah ditunjuk imam ratib adalah imam ratib. Maka orang masuk sebesar apapun ilmunya, sebesar apapun tidak berhak melangkahi. Walaupun bacaannya umpamanya kurang menarik, kalau dia yang ratib maka dia, kecuali dia yang mengizinkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah masjid ini penting saya uraikan masalahnya Pak. Jangan jadikan masjid sebagai sumber perpecahan. Maka tolong pengurus, kenapa juga Pak, pengurus nak pernah ke masjid, aja ambil orang masjidnya. Itu jadi salah. Yang mengambilnya ini berbeda Bu, berbeda daripada itu yang menimbulkan fitnah. Itu salah siapa? Salah pengurus itu. Kenapa? Ada jangan ditinggalkan. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi himbauan Pak Ibu Camat ya,
Kemudian himbauan semuanya tadi ketua masjid, mari kita sama-sama ramaikan masjid ini. Karena Bapak Ibu, kita bukan hanya membangun, dituntut untuk membangun fisik saja, tetapi yang lebih tinggi lagi kewajiban kita terhadap masjid ini memakmurkannya secara fungsi. Maka kita makmurkan khususnya dalam ibadah salat lima waktu. Mari kita makmurkan dalam bentuk taklim. Kalau ada taklim, mari kita ada sama-sama. Kemudian Bapak Ibu, kita makmurkan juga dalam bahasa apa? Bahwa masjid fungsi sosial menyatukan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga, di sini juga fungsi sosial untuk saling kita memperhatikan. Ada masyarakat yang anak yatim, ada orang yang miskin, maka harus dia dianjurkan di sini masjid itu harus ada fungsi sosial. Maka bagus sekali ada kotak-kotak sosial. Ada kotak sosial, kotak anak yatim, kotak apa. Maka enggak, kalau kita Bapak Ibu orang rajin sholat, maka setiap sholat bawa sumbangan. Karena supaya jangan kita masuk dalam kategori ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailun lil musallin. Maka setiap ada anak yatim, bukti bahwa kita orang yang benar salatnya. Karena orang yang benar salatnya itu empati kepada sosial. Maka dia tidak biarkan ada yang terlantar di sekitarnya. Tapi rajin salat, tapi tak peduli anak yatim, tak peduli kepada orang miskin, tak peduli kepada persatuan. Malah apa? Masjid dijadikan ajang untuk perpecahan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini yang hal-hal seperti ini perlu kita luruskan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, masjid ini mari kita bangun kembali dengan pengurus yang baru. Dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena ini menghilangkan konflik. Karena rupanya Bapak Ibu kalau konflik itu kadang-kadang sabar. Kalau meledak akan susah lagi menyelesaikannya. Maka alhamdulillah tidak sampai meledak. Maka apa? Ini syukur kita kepada Allah dan alhamdulillah jaga. Ini banyak beberapa masjid sekarang ini di kampung di konflik. Ini tanya Pak Ahmadi sekarang. Sibuk ke Singapura menyelesaikannya. Akan yang tadi itu ada unsur paksaan untuk menguasai, maka kembali kepada masyarakat setempat, orang-orang tua masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di situ yang telah membangun masjid ini, yang telah menyumbang, mewakafkan uang mereka untuk masjid ini. Jangan tidak mudah-mudah ya. Maka tidak boleh itu tak sopan itu. Masuk ke rumah orang, tanpa permisi. Dan mau kata musyawarah. Tidak. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini berpotensi membawa berkah ya, dan ini menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain, bagi masjid-masjid yang lain. Masya Allah kan enaknya kalau bersama seperti ini, Allah. Terus bersama itu enak sekali. Mau berbeda apapun mazhabnya, tapi kalau sudah dalam masjid bersama, ikutinya pengurus, ikutinya imam yang sudah kita tetapkan. Terakhir Bapak Ibu sekalian dalam rangka memperingati, ini adalah memperingati Maulid Nabi. Karena salah satu Bapak Ibu, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Mengingat kembali. Apa kita ingat Bapak Ibu? Ya tentu kan kita ingat pesan-pesan beliau. Siapa beliau itu dalam kehidupan kita? Beliau adalah orang nomor satu dalam kehidupan kita. Beliau adalah manusia yang paling berjasa. Artinya apa? Kita menjadi orang beriman. Ya, Bapak Ibu, Masya Allah. Yang menyuruh kita bersatu siapa? Rasulullah SAW. Dengan beliau Bapak Ibu hadir, maka kita mendapatkan nikmat yang termahal dalam kehidupan ini. Apa nikmat termahal bagi orang beriman? Bukan uang, bukan pangkat, bukan jabatan. Nikmat termahal itu adalah nikmat iman. Nikmat Islam itulah nikmat termahal. Untuk apa duit banyak tapi tak ada iman? Untuk apa uang banyak, pangkat tinggi tapi tak beriman? Tapi pangkat tinggi beriman akan lebih bagus juga. Uang banyak beriman, tapi kunci dasar adalah iman. Siapa yang telah membuat kita yang berjuang mati-matian, mengorbankan semua kehidupannya supaya kita ini menjadi orang beriman? Rasulullah. Maka nikmat yang paling mahal ini. Jadi Rasulullah tidak membagi kepelingan tanah untuk kita. Ada ibu dapat kepelingan tanah dari Rasulullah? Ada Rasulullah bagi-bagi sembako. Sampai Bapak Ibu sangat mencintai beliau. Kenapa kita sangat mencintai beliau? Karena beliau sangat berjasa. Apa jasa beliau? Masya Allah, membuat kita Bapak Ibu mendapat hidayah. Dia berjuang mati-matian semuanya, nyawanya dipertaruhkan supaya umat ini
berada di jalan yang benar, berjalan dan siratal mustaqim. Maka dengan itu kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Ini kalau tidak dari Rasulullah tersadar begini kita ini, Masya Allah, yang kita makan bersih, yang kita minum bersih, hubungan kita bersih, usaha kita bersih. Allahu Akbar. Pagi-pagi kita sudah berwudu, mandi, Masya Allah, bersih. Kita disuruh bersih, ajar Quran bersih, lingkungan bersih, diri bersih, pakaian bersih, mulut bersih, hati bersih. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana Islam Rasulullah mengatakan, maka Rasulullah ini hidup 24 jam dengan kita. Ini peringatan ini Bapak Ibu penyegaran saja. Tapi sebenarnya hidup Rasulullah dengan kita 24 jam. Salat kita, salat siapa kita contoh? Rasulullah bersabda. Bangun kita pagi-pagi, kenapa kita bangun? Rasulullah contoh kita. Bagaimana seorang dengan anaknya? Pasti orang beriman mencontoh bagaimana Rasulullah mengajarkan. Bagaimana suami dengan istri, istri dengan suami, nanti orang tua dengan anak-anak kepada orang tua, semuanya Rasulullah. Bagaimana dengan tetangga? Rasulullah. Bagaimana kita mencari rezeki? Ajaran Rasulullah. Nah, ada Bapak Ibu, semua kita ini Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak kita sebut namanya, yang paling banyak kita doakan dalam keseharian kita. Bapak Ibu, kita sadar manusia yang paling banyak kita sebut namanya tiap hari dan kita doakan dia, yaitu Rasulullah. Kita sebut namanya Muhammad. Pagi-pagi kita sudah didengarkan dengan nama Nabi Muhammad dalam azan. Asyhadu anna Muhammadar. Berapa kali itu? 2 kali, saudara. Kita sambut pula karena kita dianjurkan Rasulullah kalau mendengar azan dengarkan. Setelah itu diulang, apa disebut? Asyhadu anna wa asyhadu anna Rasulullah. Sudah 2 kali. Setelah itu, setelah azan, apa yang kita baca? Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah salawat, kita baca lagi doa. Setelah azan, Allahumma rabbaha bihid da'watin tamma was salatil qa'imah ati Sayyidina Muhammad. Ada berapa kali itu? Pada subuh itu. Pergi berwudu. Setelah berwudu, Bapak Ibu baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebut lagi wudu. Setelah itu keluar ke masjid, masuk masjid, dului dengan selawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nanti solat lagi, solat 2 rakaat tahiyat masjid atau 2 rakaat sebelum subuh. Di situ ada tahiyat. Dalam tahiyat berapa kali kita menyebut nama Nabi? Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Belum Bapak menyebut nama Bapak sama sekali itu. Rasulullah sudah berapa kali? Nama istri ada disebut tak? Bagi-bagi? Tidak ada. Nama suami? Itu Rasulullah terus. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu apa lagi? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina. Berdoa kita setelah salat. Kalau mau mustajab doa kita, jangan langsung doakan diri kita. Doakan dulu Rasulullah kalau mau mustajab. Kita utamakan, kita dahulukan dia dari diri kita. Maka apa doanya? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Baru Allahumma ighfirli dzunubi. Doakan diri kita, baru dua orang tua kita, baru muslimina wal. Di akhir doa jangan ditutup begitu saja. Doakan dulu Rasulullah. Wassallallahu ala la ilaha illallah. Jadi berapa kali Bapak mendoakan dia? Ada manusia di dunia ini sebanyak itu kita doakan. Maka saya selalu memberi contoh. Kalau ada yang bilang, Pak, siapa manusia yang paling Bapak cintai di dunia ini? Istri saya. Saya mau tanya Bapak, berapa kali Bapak doakan istri Bapak namanya disebut? Saya tunjuk, siapa pernah setiap hari nama istri disebut berdoa? Tidak ada ini ya? Katanya tadi mencintai istri. Kalau ibu-ibu juga begitu kalau ditanya, siapa yang paling ibu cintai di dunia ini? Suami saya, abang saya. Saya mau tanya itu, berapa kali ibu sebut nama abang ibu dalam doa? Ada nggak? Tapi Rasulullah berapa kali kita sebut Muhammad. Karena dia adalah manusia yang kita cintai. Sekarang kita peringati, maka kita memperingati ini. Berhak kita bergembira, Bapak Ibu. Setiap datang musim Maulid, sebenarnya Pak,
ulama ahli sunnah atau penguasa ahli sunnah yang pertama melaksanakan maulid ini namanya Raja Muzaffar. Tapi Raja Muzaffar memperingati maulid bukan hanya sehari atau semalam, 1 bulan penuh. Maka Rabiul Awal itu bulan maulid. Maka dari 1 Rabiul Awal sampai akhir. Bagaimana maulidnya? Yaitu setiap hari dalam malam, siang, apa itu membaca sejarah Nabi. Salah satunya yang dibaca tadi itu burda atau nanti berzanji. Jadi ulama yang menulis tentang sejarah Nabi dan itu puji-pujian di situ isinya. Ada sedikit sejarah dipuji lagi. Itu dibaca di Rabiul Awal. Maka kalau sempat sebulan penuh kajian seluruh masjid tentang sirah, kita baca buku sirah, tamat 1, 2, 3 apa, masya Allah. Tak ada generasi kita yang tidak kenal dengan Rasulullah. Kita wajib mencintai Rasulullah dan menaruh cinta kita nomor 1. Dan makhluk yang ada di dunia ini, Rasulullah harus menjadi manusia yang kita paling cintai. Bagaimana kita mencintainya? Kata orang-orang kita, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana mencintainya? Dia tidak kenal dengan Rasulullah. Maka alangkah baiknya Rabiul Awal itu 1 bulan kita jadikan bulan maulid. Nanti sekolah-sekolah, waktu itu di kecamatan, SMA dibuat lomba pidato tentang sejarah Nabi, lomba puisi tentang memuji-muji Nabi. Kemudian apa lagi? Anak-anak kita tingkat SMP, tingkat SD disuruh menulis artikel apa? Masya Allah, jadi marahlah. Bulan Rabiul Awal itu Masya Allah. Di situ kita membaca, menyegarkan kembali ingatan kita dengan Rasulullah. Sudah saya sampaikan Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan saya paling berbahagia pada malam hari ini. Saya sebagai ketua MUI Kabupaten Kampar, maka ini adalah salah satu tugas saya bagaimana supaya umat Islam di Kabupaten Kampar ini menyatu, menjaga persaudaraan. Perbedaan itu biasa, tapi jangan perbedaan itu dijadikan merusak hubungan silaturahim dan hubungan ukhuwah. Kita semuanya berbeda Bapak Ibu. Jangan dicari perbedaan, tapi carilah selalu kesamaan. Dan mari kita tanamkan cinta, karena cinta ini adalah sayang antara sesama kita. Cinta apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman salah seorang kamu sampai mencintai itu saudaranya apa yang dia cintai itu untuk dirinya. Baru kita sempurna iman, dan dengan begitu insya Allah semua kita menjadi ahli surga. Aku lupa lihat wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat kepada pengurus yang baru. Mudah-mudahan dengan pengurusan yang baru masjid ini semakin ramai dan semakin makmur insyaallah, dan semua kita tolong menolong. Itu sama-sama Bapak Ibu memakmurkan masjid. Dan saya sebagai ketua MUI Kabupaten Kampar juga siap untuk membantu. Apa yang bisa kami bantu? Apakah mencari ustaz ceramah? Semuanya kami siap. Kalau saya punya waktu, ustaz bagaimana? Saya juga hadir. Saya baru pulang dari apa nih? Dari Aceh tadi Bapak Ibu sekalian. Saya berbicara ke sini karena saya senang sekali mendengar bahwa ini sudah terserap dan sudah aman, dan mudah-mudahan aman ke depan dan tidak ada kendala apa-apa. Aku sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas undangan dan perhatian, dan mudah-mudahan pencerahan yang sedikit ini saya berikan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.